Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jean Melinda dari Sekolah Marsi Surabaya. Hari ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudulkan Reduce Carbon Emission atau mengurangi emisi karbon. Yang terhormat para juri dan saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya karena kita dapat mengikuti lomba pidato pada kesempatan yang kali ini. Dunia mengeluarkan lebih dari 2,4 juta pound karbon per detik, dan Indonesia menempati peringkat ke-8 negara dengan penghasil emisi karbon pada tahun 2018 menurut World Resource Institute. Menurut sebuah penelitian diterbitkan The Environmental Science and Technology, bisnis yang memproduksi makanan berkontribusi pada emisi karbon dioksida, nitrooksida, dan metana. Selain itu, mengangkut makanan menyumbang 11% dari emisi karbon. Fakta lain adalah bahwa semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin besar juga kontribusi kita terhadap emisi karbon. Atau yang lebih buruk lagi, deforestasi. Sebelumnya, saya mau bertanya, apakah saudara-saudari mengetahui apa yang dimaksud dengan emisi karbon? Ataupun bagaimana upaya untuk mengatasinya? Jadi, emisi karbon dioksida atau emisi karbon adalah emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan pembuatan semen. Mereka termasuk karbon dioksida yang dihasilkan selama konsumsi bahan bakar padat, cair, gas, serta pembakaran gas. Pemanfaatan sumber energi yang tidak berkelanjutan secara langsung mempengaruhi lingkungan, dan itu berbanding lurus dengan jumlah yang digunakan. Meskipun banyak sekali metode baru yang telah diusulkan untuk mengurangi jejak CO2 atau karbon, terutama di komunitas perkotaan, dengan kepadatan yang tinggi, tantangannya masih belum dapat diselesaikan dengan baik sampai saat ini. Diketahui bahwa emisi karbon CO2 berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat menimbulkan dampak-dampak dan akibat yang sangat parah bagi manusia dan lingkungan. Emisi CO2 bertindak seperti selimut di udara, menjebak panas di atmosfer, dan menghasilkan kehangatan dalam bumi. Lapisan ini mencegah bumi dari pendinginan, dan demikian itu pasti meningkatkan suhu global. Dengan adanya peningkatan ini, dengan akibatnya es laut di kutub dan cakupan glacier akan berkurang, yang menyebabkan juga permukaan air laut meningkat dengan tinggi. Peningkatan suhu bumi dan cuaca ekstrim juga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit baru yang berevolusi bagi manusia. Oleh karena itu, pengurangan emisi karbon sangatlah dibutuhkan pada saat ini. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan energi terbarukan. Apakah Anda tahu energi terbarukan? Jadi energi terbarukan ini adalah sumber energi yang didapatkan dari alam. Sumber energi ini dapat dibuat dengan bebas dan serta dapat diperbaharui secara terus-menerus, dan energi ini tidak terbataskan. Energi terbarukan ini dapat dibuat dengan bantuan teknologi yang sudah sangat canggih sekarang ini, supaya dapat menjadi sumber alternatif. Faktanya adalah Indonesia memiliki banyak sekali potensial yang dapat dilakukan untuk mengembangkan energi terbarukan ini.
Beberapa contoh dari sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia adalah tenaga air, ada juga panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, dan pasang surut dari air laut. Itu merupakan fakta yang mengejutkan, bukan, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali potensial untuk mengembangkan energi terbarukan. Selain dari energi yang terbarukan tadi, kita sebagai masyarakat juga pastinya dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon. Pengurangan emisi karbon itu ternyata dapat dilakukan dengan melalui kegiatan yang biasanya kita lakukan secara sehari-hari atau yang kita rutin lakukan setiap hari. Beberapa contohnya adalah dengan mematikan peralatan listrik yang sedang kita tidak pakai, seperti AC yang ada di kamar kita, lampu yang sedang kita pakai saat kita tidak berkegiatan, ada juga HP, laptop, televisi, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dapat mengurangi penggunaan transportasi pribadi jika kita ingin pergi ke tempat yang dekat, atau kita juga dapat berjalan kaki ke tempat itu atau menggunakan sepeda sebagai alternatifnya. Membeli makanan sesuai dengan porsi atau tidak berlebih itu merupakan salah satu upaya supaya kita dapat mengurangi food waste. Selain itu, kita juga dapat menggunakan botol tumbler dengan cara mengurangi penggunaan botol plastik. Dan untuk kita belanja-belanja, kita sebaiknya membawa tas belanja, jangan menggunakan tas kresek. Dan yang menurut saya yang paling penting adalah dengan menanam pohon untuk menyerap emisi karbon yang telah kita produksi. Dengan itu, kesimpulan dari pidato saya hari ini adalah bahwa emisi karbon itu memberikan banyak sekali hal-hal dampak-dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Dan kita sebagai masyarakat sebenarnya bisa mengurangi emisi karbon dengan melakukan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang kerap kita lihat sehari-hari, yang kita lakukan sehari-hari. Seperti tadi yang sudah saya bicarakan, mematikan peralatan listrik, menggunakan transportasi umum, atau jalan, atau menggunakan sepeda ke tempat yang dekat. Dan yang paling simpel adalah membawa tas belanja saat kita belanja dan tidak menggunakan kresek. Sekian pidato saya hari ini. Maafkan jika saya ada salah kata. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan pidato saya. Sekali lagi, terima kasih.